Saat peristiwa ini terjadi, aku sedang duduk di bangku SMP. Dan saat itu, aku harus menghadapi satu peristiwa yang benar-benar pahit, yaitu perceraian antara ibu dan bapakku. Kedua orang tuaku memutuskan akan berpisah karena alasan yang aku sendiri tidak mengerti. Tapi yang jelas yang aku tahu, aku akan tinggal di desa tempat ibu dilahirkan. Nah, di sana ada kakek dan nenekku dari pihak ibu yang akan mengurusi kami. Aku memang pernah beberapa kali ke sini, tapi itu hanya sekedar 1 atau 2 hari saja. Tapi sekarang, mungkin aku akan selamanya berada di sini. Decitan ban beca terdengar berat hingga sampai di sebuah rumah memanjang berkamar 4. Nenekku segera keluar rumah dan menyapa kami. Kami berbincang sedikit lalu masuk dan membereskan kamar di mana aku akan tinggal. Orang-orang di sana biasa menyebutku dengan sebutan orang kota. Padahal yang kurasa di kota juga sama saja. Yang membedakan hanya pasar kesolaian saja yang lebih dekat. Namun bagiku hanya itu saja keuntungan tinggal di kota. Aku dan ibuku masih sering makan sederhana tanpa kemewahan jika usaha bengkel ayah sedang memburuk. Di rumah memang ada telepon, tapi hanya ayah dan ibu saja yang boleh diizinkan menggunakannya. Bahkan telepon tersebut sering dipasangi kunci gembok, macam barang berharga saja. Sementara di sini semuanya serba tradisional. Untuk telepon hanya harus menggunakan wartel saja. Itu juga jaraknya sekitar 4 kilo dari sini. Tepatnya di samping kantor kelurahan. Tak ada kompor minyak. Nenek hanya memasak menggunakan tungku dan kayu bakar. Meski harus kuakui, bau kayu bakar itu wangi dan cukup menenangkan. Jika hujan, kami akan berkumpul di sekitar tuku sambil membakar singkong. Di sini, televisi juga tidak ada. Hanya ada radio yang sering dipakai. Itu juga memang sering digunakan oleh kakek ketika malam. Dan pasti ketika kakek mendengarkan, kakek pasti akan mendengarkan siaran radio, yaitu wayang golek. Jika ada satu hal yang paling membuatku heran, itu tentang sesuatu di desa ini. Jika malam tiba, semua rumah akan dikunci rapat. Warung-warung tutup menyudahi hari itu. Jalanan menjadi lenglang, tak ada yang berani melintas. Hanya sayup suara hewan malam bercampur alunan gamelan wayang golek yang terdengar. Desa ini seakan berubah menjadi desa mati ketika malam tiba. Pamali demi pamali ku dengar dari sekitar. Ya, setelah seminggu aku di sini, aku mulai mendapatkan teman baru. Yaitu Eka namanya. Tubuhnya kecil tapi gesit. Perempuan yang usianya sepantaran denganku. Bedanya, setelah dia lulus SD, dia tidak melanjutkan ke SMP. Ia lebih memilih untuk membantu ibunya bekerja di sawah, sementara ayahnya telah lama meninggal. Kalau malam jangan aneh-aneh, ikuti saja kata orang dewasa. Kamu lakukan aja yang mereka ucapkan. Ucapnya suatu hari. Aku juga gak paham ini desa kenapa sih sebenarnya. Udah gak usah dipikirin terlalu keras, nanti bisa gila. Tapi aku penasaran. Aduh, aku juga gak paham pisan. Tapi kalau ada suara delman, jangan diubris. Diem aja. Anggap aja kamu gak denger. Anggap delman itu gak ada. Loh, emangnya kenapa? Tanyaku penasaran. Us, pamali, gak bisa dijelasin. Ucap Eka seperti itu. Ya, lagi-lagi kata itu. Aku bersungut sambil melihatnya sibuk mengupas bawang putih. Kata pemali seolah-olah menjawab untuk tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Pemikiran anak usia 12 tahun malah semakin liar menerka. Apakah desa ini terkutuk? Apakah desa ini sebetulnya bukan hanya dihuni oleh manusia? Apakah penduduk desa ini semuanya melakukan pesugihan? Atau jangan-jangan nanti akan ada seseorang yang ditumbalkan? Apalagi aku seorang pendatang. Jangan-jangan malah aku yang bukan warga asli desa sini yang nantinya akan ditumbalkan. Apa jangan-jangan perceraian orang tuaku juga hanya kedok untuk bisa menumbalkan aku di desa ini? Pikiran ini terus saja memenuhi kepalaku. Nuri, Nuri, ibu memanggil sambil berjalan mencariku. Iya bu, kenapa? Udah sore, kamu bisa jemput kakek ke sawah. Takutnya kakek kemalaman. Oh iya bu, bisa bu, jawabku yang masih tenggelam dalam lamunan. Kayaknya kakek juga bawa ikan. Tadi sebelum pergi kakek bilang dia mau bantu Pak Taryo untuk kuras empangnya. Kamu bantu bawa ya, ujar ibuku. Iya bu, bisa bakar ikan dong. Iya, aku pun segera pergi. Ibu hanya tersenyum lalu kembali. Nah, setelah itu aku pamit kepada Eka.
bahwa kita akan melanjutkan obrolannya besok. Nah, dia hanya membalas senyuman ketika aku pergi. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, terlihat kakek membawa seember penuh ikan mas dan nila. Aku pun segera membantunya. Dan akhirnya setelah itu aku pulang bersama kakek ke rumah. Malam pun mulai menyambut desa dengan keheningan yang sama bisa kurasakan. Kucing kampung liar pun berdatangan mencium aroma ikan bakar yang tadi sore. Kusisihkan untuk mereka sambil membereskan bekas makan kami sekeluarga. Azan Isya mulai berkumandang jauh. Wajah semua orang menegas tegang. Tidurlah lebih awal, ini purnama, ucap kakek sambil bersarung. Nenek dan ibu tak saling berucap, hanya tatapan mata sebagai isyarat mengerti apa yang kakek ucapkan. Yuk, udah Isya, kita langsung tidur, ibu mulai mengajakku. Ibu tidur bareng Nuri, tanyaku. Untuk malam ini, iya. Atuh malu bu, Nuri kan udah gede. Shh, udah gak apa-apa, cuma malam ini aja, ibuku memaksa. Setelah selesai Isya, kami berselimut saling menghadap. Ibu menaruh lengannya di pinggangku, membuatku risih. Tapi berkali-kali kuturunkan lengannya, ia mengembalikan ke pinggangku lagi. Dan pada akhirnya aku tidur dengan posisi membelakanginya. Lalu entah jam berapa, aku terbangun. Aku tak biasa tidur seawal ini. Jam dinding berdetak kencang, tapi kurasakan suasana ini benar-benar sunyi. Sementara lantunan gamelan dan dalang wayang golek terdengar dari kamar kakek, mungkin bersumber dari radio kesayangannya. Suara jam dinding dan wayang golek seolah bersahutan dengan binatang malam di luar. Kuubah posisiku menghadap ibu, yang lengannya akhirnya bisa kusingkirkan juga. Remang kulihat wajah ibu lelah, mungkin tertidur pulas juga, karena seharian memang capek bekerja. Lalu sesuatu terdengar, dan ibu terbangun. Matanya terbelalak untuk sesaat. Lalu ketika suara itu semakin jelas terdengar, ia menutup rapat-rapat matanya dan mulai memelukku. Dari kejauhan aku mendengar suara sepatu kuda menghantak perlahan berjalan menapaki jalan. Meskipun bukan jalan aspal, namun jalanan yang diisi oleh batu kerikil campuran semen itu menggema menghantarkan suara sang delman ke seluruh penjuru desa. Suara radio kakek di kamar juga senyap. Mendadak ia matikan. Binatang malam juga hening membisu, seolah semuanya sedang terfokus pada suara delman yang melewati rumah satu persatu. Aku dapat mendengar suara napas ibuku menderu tegang. Dalam remang kau perhatikan, wajahnya ketakutan. Matanya ia tutup rapat-rapat. Sadar napasnya terlalu keras, ia kini menutup mulutnya dengan kedua tangannya, melepaskan pelukannya dariku. Namun siku tangannya masih terasa mengapit kedua pundakku. Sungguh, aku ingin bertanya. Namun ketakutan juga menjalar hebat di sekujur tubuhku, entah mengapa. Instingku mengatakan akan ada sesuatu yang buruk terjadi apabila delman itu berhenti di samping rumah kami dan menyadari bahwa aku dan ibuku masih terjaga. Lalu suaranya berhenti. Kuda itu terdengar sedang bernapas memburu karena kamar kami terletak tepat di samping jalan. Seolah jarak antara kami maupun delman itu hanya beberapa jengkal yang terhalang oleh tembok. Siluet dari balik jendela tersusun kayu terlihat samar. Delman dan kusir tampak terlihat. Dan setelah kuperhatikan, bayangannya seperti berdiri dan berada di samping rumah, tepat di samping kamar kami. Saat itu, entah apa, tiba-tiba badanku ini bergerak dengan sendirinya. Aku tahu saat itu ibu tidak tidur, tapi entah kenapa ibu tidak menahanku. Aku turun dari kasurku, aku berjalan ke arah jendela. Di situ ada semacam hawa penasaran. Aku intip dari jendela, aku singkapkan gorden itu sedikit. Ya secukupnya, sebisanya aku bisa melihat ke sana. Dan di situ aku langsung kaget. Bagaimana tidak? Aku melihat delman itu dikusiri oleh sosok yang tidak mempunyai kepala. Tubuhku langsung kaku. Tenggorokanku seperti disumpal ketakutan yang teramat hebat. Dan tak berapa lama, tangan kiri ibuku langsung memelukku lebih erat. Dengan telapak tangannya, ia mulai menutup mulutku. Ia memaksa untuk aku supaya tidak bisa berteriak. Seseorang yang duduk di depan delman kudanya terengah-engah.
Sang kusir tanpa kepala dengan bahunya yang ia hadapkan ke jendela rumah kami. Saat itu di dalam hati aku mulai membaca doa-doa yang kubisa. Teriakku tertahan. Aku hanya berdoa kepada Maha Kuasa saat itu. Tangisanku pecah dalam diam. Jantungku berdebut kencang. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Sosok itu seakan memperhatikan apakah ada orang yang terjaga atau tidak. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Ingin segera pergi dari dekat jendela tapi tidak bisa. Aku hanya berharap sosok itu tidak melihatku. Ibuku di belakangku menahanku dengan tangannya yang masih gemetar. Hingga tak berapa lama aku lihat ada sebuah tangan yang menepuk bahu sang kusir itu. Seperti sebuah isyarat dan menyuruh kusir itu untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan benar saja, tak berapa lama kemudian, gemericing dan suara sepatu kuda perlahan menjauh dan menghilang. Sunyi segera menjerit kami erat-erat. Tanganku masih benar-benar ketakutan, bahkan masih gemetar. Ketakutanku belum usai. Perlahan dekapan ibu melonggar. Ia ingin memastikan barangkali sosok itu telah pergi sepenuhnya, yang tentu saja aku tolak. Aku semakin erat memeluk tubuh ibu. Aku pun melarangnya pergi dalam diam dan isakan tangis. Akhirnya aku merebahkan diri kembali di kasur. Dan setelah itu, kami saling berdiam. Kami berselimut ketakutan. Hingga akhirnya aku tertidur dalam ketegangan yang tak masuk akal. Penasaranku membawa ke alam mimpi yang paling buruk. Di dalam mimpi, aku berada di sebuah pantai berhampar indah. Aku berdiri telanjang antara batas rumput dan pasir putih. Biru terhampar indah, namun ada rasa ngeri yang sulit aku jelaskan. Langit tanpa awan terlihat aneh, bukan biru muda, tapi gelap seperti mendung tapi bukan. Aku edarkan pandangan ke sekeliling, sambil kututup bagian tubuhku karena malu. Rasa merinding menjadi bajuku saat itu. Di pinggir hutan tak jauh dariku sedang berdiri sesuatu. Aku perhatikan. Ternyata ada sebuah delman yang sedang berhenti. Sang kusir dengan pakaian batik dan celana hitam, kepalanya dihiasi kain batik. Senada dengan bajunya. Ia tersenyum ramah melihatku. Ia lalu turun, lalu tangannya yang gagah memegang sebuah tangan mungil yang cantik. Seorang wanita turun dari delman tua itu. Sosoknya teramat sangat cantik. Kebayanya putih, selendangnya biru, sanggul lalu mahkota emas terlampir. Ia tidak menggunakan alas kaki, memperlihatkan betisnya yang indah. Sang kusir menunggunya di samping delman. Sang wanita berjalan anggun ke arahku. Selendangnya tertiup angin laut. Ia tersenyum ramah. Matanya kupandangi semakin ia mendekat. Coklat cerah dengan lesung pipi tersungging manis. Anakku, suaranya lembut, penuh perhatian. Nadanya penasaran namun tegas. Iya Ratu, aku menjawabnya seperti itu. Ya memang harus dijawab seperti itu mungkin. Ia berhenti tepat satu langkah di depanku, memandangiku dalam diam. Belum saatnya sayang, kembalilah. Begitu ia selesai berkata, pandanganku langsung kabur. Samar lalu semakin samar. Hingga tak ada yang tersisa kecuali warna putih yang dengan cepat berganti menjadi hitam. Telingaku menangkap lantunan ayat suci yang dibacakan oleh beberapa orang. Lalu kubuka mataku secara perlahan. Dan saat itu, aku lihat ada beberapa orang mengelilingiku dengan kitab suci di tangan mereka masing-masing. Alhamdulillah, ibuku berteriak syukur sambil memelukku dan menangis sejadi-jadinya. Ayahku juga ada di sana. Dia berada di antara orang-orang yang membacakan ayat suci. Tangisannya pecah meski wajahnya masih berusaha tegar. Ia lalu berdiri lalu berjalan keluar. Ibu, ada apa? Tanyaku tanpa bisa menahan diri. Gak apa-apa nak, gak apa-apa. Ibu tak ingin menjawab dan masih memelukku. Wajah semua orang di ruangan itu memperlihatkan ekspresi lega. Ada rasa lelah yang ketara, keringat dan aromanya bercampur wangi bunga 7 rupa. Di ruangan lain, samar kucium bau kemenyan yang lewat dan pergi. Selang 3 hari setelah kejadian itu, beberapa pemuda desa bergiliran berjaga di rumah. Sementara ayah yang aku pahami bahwa ibuku dan dirinya sudah bercerai masih menunggu bersama yang lain, berjaga selama 3 hari terakhir. Aku yang seharusnya sudah masuk sekolah baru terpaksa harus ditunda lagi. Pasalnya apa yang terjadi padaku adalah aku tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam setelah kejadian delman itu berhenti tepat di samping rumah kami. Setelah seminggu kemudian, ketika orang-orang dewasa berpendapat bahwa semua ini telah berakhir sepenuhnya, mereka kembali ke kehidupannya masing-masing.
Tak ada lagi yang berjaga maupun ayah. Ia pun pamit dan kembali ke kota. Aku sebenarnya ingin ikut bersamanya dan menolak tinggal di rumah ini. Namun hatiku berat melepaskan ibu sendirian, yang akhirnya hanya tangisan dan pelukan erat yang mampu aku ekspresikan. Hari-hari aku habiskan bersama Eka. Kami sering bermain. Bukan maksudku bekerja sama. Aku mengikuti Eka bekerja serabutan ke sana kemari. Hari ini aku akan membantu pekerjaan rumah Ibu A. Besok membantu mencuci baju di rumah Ibu B. Begitu seterusnya. Dan saat sedang itu aku berbicara dan ngobrol dengan Eka. Ya saat kami sedang bekerja. Nah, sebelum kami bekerja dan berlanjut bermain, Ibu Ani, si empunya rumah yang memperkerjakan kami, tiba-tiba bertanya apakah kami sudah selesai atau belum. Dengan tawa dan senyum canggung aku menjawab bahwa kami selesai sebentar lagi. Kemuning jingga mulai terlihat di ujung sebelah barat. Aku kembali pulang menyadari hari itu akan segera berakhir. Nah, sebelum sampai ke pintu, kulihat ada sebuah motor terparkir di halaman. Motor itu kukena dengan baik, yaitu motor ayah. Aku segera berlari berburu masuk ke dalam rumah. Namun saat itu kudapati ayah dan ibu sedang bertengkar. Anakku kemarin hampir hilang dan kamu bersikeras dia tinggal di sini. Jangan gila. Lalu aku harus apa? Meninggalkannya bersamamu dan perempuan sundal itu? Hah? Siapa yang gila? Ibuku tidak mau kalah. Tak ada yang sundal di sini. Sudah berkali-kali ku jelaskan. Itu cuma salah paham. Tapi kamu hanya ingin bahwa kamu itu berpendapat kalau perempuan itu yang mengganggu. Buktikan padaku jika dia bukan perempuan pengganggu. Apa yang kamu perlukan? Dia datang ke sini atau kamu datang ke bengkel? Ayahku kesal dan menerima tantangan ibu. Alah, percuma. Mana mau dia mengaku. Memang janda seperti itu. Kamu bekerja dan hanya merebut laki orang. Ibu sudah tenggelam dalam emosinya. Kenapa kamu begini? Suamimu hanya memberikan pekerjaan layak pada orang lain agar dia bisa hidup. Bukan karena maksud lain. Ayahku tak mau mengalah. Jangan bohong. Kamu kira aku nggak tahu? Dia berani ngerangkul dan bermanja saat di bengkel. Hah? Ibu masih berucap dan masih kekeh dengan emosinya. Aku malahan menolaknya. Terus aku bilang kepadanya kalau aku punya kamu dan Uri. Alah, buktikan kalau kamu gak ada hubungan dengannya. Keluarkan dia dari bengkelmu. Pilih aku atau dia. Ibuku tegas lalu masuk ke kamarnya. Mata kami sempat bertatapan. Ayah terdiam dan menengok ke arahku. Senyumnya tersungging dengan paksaan. Gak apa-apa sayang, nanti ayah jemput lagi ya. Ia berkata selembut mungkin, meskipun nadanya terlihat masih kesal. Ia kemudian pergi tanpa pamit pada nenek, terburu menaiki motornya dan melesat pergi menghilang di ujung jalan. Dadaku sesak, masih mencerna apa yang sebenarnya terjadi barusan. Kepalaku kosong dan emosiku bercampur aduk tak menentu. Aku terduduk lesu dengan tatapan kosong dan bingung. Aku ingin menangis, tapi tak ingin. Marah tapi tak bisa. Kesal tapi harus kesal pada siapa? Langkah kaki terdengar, kaki tanpa alas kaki, dan berhenti di depan pintu. Ia tidak masuk. Dan saat aku tengok, kulihat ada sebuah celana hitam pakai baju batik yang sepertinya aku tahu corak itu. Lalu saat aku lihat ke atas, ada darah yang menetes dari lehernya yang putus. Di situ aku mulai gemetar, karena yang berada di depanku adalah sang kusir tanpa kepala. Aku terpaku dalam ketakutan. Tubuhku membeku diam dan tak bergerak. Tangannya ia sembunyikan ke belakang. Lalu ia bergerak seperti ingin menyerahkan sesuatu kepadaku. Dan tak berapa lama, terlihat ia menyerahkan kepalanya ke pangkuanku. Aku bisa merasakan basah dari darah dan mencium aroma amis yang kental. Kepalanya lalu memutar menghadapku. Ia tersenyum dan bibirnya berkata sesuatu yang aku tidak mengerti apa yang dia coba ucapkan. Sedetik kemudian, aku langsung hilang kesadaran. Lalu lagi-lagi aku terbangun dengan iringan bacaan orang-orang yang membacakan ayat suci. Ini sudah malam. Aku bisa melihat langit sudah gelap di luar. Badanku semuanya sakit dan kaku. Ibu, ibu. Aku memanggil ibu. Tak berapa lama ibu datang. Aku langsung memeluknya. Tangisanku pecah mengingat apa yang kualami tadi sore. Ketakutanku mencuat keluar tanpa tertahan. Telapak tanganku masih terbayang basah dan bau amis yang sempat kurasakan. Kembalilah pada suamimu, nak. Kita sudah mewanti-wanti bahwa anak ini tidak bisa tinggal di sini.
Seorang pria tua tiba-tiba berkata seperti itu kepada ibu. Tidak bisakah dicarikan solusinya? Ibu bertanya dengan susah payah. Kamu paham aturannya, jangan dilanggar. Desa tidak bisa terus seperti ini. Jangan sampai ada eka kedua terjadi lagi. Orang tua itu lalu berdiri dan pergi, meninggalkan kerumunan yang berbisik-bisik sendiri. Sudah, tolong maafkan kami. Tapi alangkah baiknya jika kita kembali ke rumah masing-masing. Saya ucapkan terima kasih sudah membantu, tapi tolong biarkan kami menyelesaikan persoalan ini. Kakek mulai angkat bicara, dan orang-orang akhirnya menurut. Mereka berpamitan, lalu ada wajah kasihan yang terlihat jelas tergambar. Kakek mengantar mereka keluar. Aku dipapa ibu masuk ke kamar. Di dalam kamar aku bisa mengumping apa yang kakek dan orang tua itu bicarakan. Cucumu mulai gila. Si Ani kemarin sehari pernah cerita kepadaku kalau dia sering melihat cucumu berbicara sendiri dan tertawa sendiri, ucap kakek tua itu. Aku paham, Jang. Aku mengerti. Tapi ini bukan urusanku sepenuhnya. Ada soal keluarga yang tak bisa aku ikut campur tangan ke dalamnya. Ya soal rumah tangga anakku. Aku tidak bisa semena-mena masuk dan ikut campur. Ya bau kakekku. Maka cepat selesaikan itu. Jangan sampai pamali di desa ini terulang. Aku enggan jika apa yang terjadi pada anaknya Marsina terjadi lagi atas cucumu. Setelah mendengar kalimat itu, si kakek tua itu melangkah pergi. Tak berselang lama setelah si kakek tua itu pergi, seseorang mendekat. Langkahnya terdengar lebih tegak. Assalamualaikum, ini betul rumahnya Ki Damar, ucapnya. Waalaikumsalam. Iya, aku Damar. Kamu siapa? Jawab kakekku. Aku Atma dari desa Mendung, jawabnya. Lalu ada apa kemari? Tanya kakekku. Ini tentang jurik delman. Us, jangan ucapkan itu. Masuk. Akan kudengarkan selanjutnya di dalam. Kakekku seperti panik. Mereka masuk, duduk di ruang tamu dan terus berbincang. Aku melihat wajah ibu yang sedang terpejam dan mengelus lembut kepalaku. Namun ketika ibu mendengar jurik delman, dia berhenti mengelus dan matanya terbuka dan bersiap untuk bangun. Aku memperhatikannya. Ayo keluar, kita perlu tahu siapa dia, ajak ibuku yang kujawab dengan anggukan. Rupanya bukan hanya aku yang penasaran siapa Atma ini. Ketika kita keluar kamar, tampak seorang lelaki berusia mungkin sekitar 30 tahunan menatapku. Inikah gadis itu? Tanyanya kepada kakekku. Iya, lalu bagaimana? Kakekku mulai bertanya balik. Ia mengusap wajahnya perlahan, namun kuat. Kasihan, kesal, marah. Semuanya bercampur menjadi emosi yang tak mampu orang itu bendung. Bukan dia sekarang yang jadi soal, tapi mereka. Lalu orang itu berdiri setelah ia melihatku. Apa maksudmu? Kakekku mencegah, ia pergi sebelum menjelaskannya. Takdir ya takdir, bukan salah gadis itu lahir di hari itu. Bukan salah dia yang lahir dari keturunanmu. Bukan salah dia juga tubuhnya wangi menggoda para demit. Dia tidak salah. Perhatikan cucumu lebih dekat mulai sekarang. Siapa tahu dia akan lenyap pada umurnya ke-18 tahun nanti. Dia menjelaskan lalu melangkah pergi. Lalu aku harus bagaimana? Tanya kakekku putus asa. Wajahnya tertunduk lalu menatap mataku dalam-dalam. Jaga saja dirimu dan keluargamu. Desa akan sedikit kacau beberapa waktu ke depan. Ia lalu melangkah keluar pergi dan hanya beberapa saat kemudian dia menghilang. Betul-betul lenyap seperti tak pernah ada orang yang bertamu di sini. 5 tahun. Itu adalah waktuku yang tersisa. Jika menilik apa yang orang itu katakan. Kakiku seketika lemas. Badanku tak berdaya. Ini jelasnya seperti vonis hukuman mati. Ibuku tak jauh berbeda. Matanya basah. Ia memelukku begitu erat. Kami berdua bersimpuh jatuh terduduk bersamaan. Kakek mengepalkan tangannya kesal. Nenek terisak di kamarnya. Duka mengapung di udara. Membuat sesak siapapun di rumah ini. Apakah aku akan mati? Pikirku seperti itu. Esoknya, meskipun hari menjelma acuh seperti waktu yang lain juga berjalan, ada rasa gelisah bercampur sendu sejak kemarin. Semuanya canggung dan air mata seringkali menetes tanpa sebab. Hari ini kakek tidak kemana-mana. Nenek juga lebih banyak duduk di depan rumah. Ibu terlihat seperti menyibukkan diri. Sementara aku tidur di pangkuan nenek. Ia mengelus lembut kepalaku menenangkanku. Hatinya seperti memberitahuku bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Meskipun aku tahu itu adalah kebohongan paling jelas yang aku tahu dalam hidupku. Begitu saja hari berlalu.
Malam kembali tiba. Aku melewatkan Jingga dan Eka tak muncul hari ini. Setelah maghrib, sambil menunggu waktu Isya, semuanya berkumpul di ruangan tengah. Secara perlahan dan gamblang, semua orang menjelaskan kepadaku. Ada sebuah cerita tentang seorang ibu bernama Marsina. Ia mengandung seorang putri dari suaminya yang bekerja sebagai supir truk. Anaknya lahir dengan baik, tumbuh dan cantik. Namun belum genap 2 tahun, suaminya meninggal kecelakaan. Sejak saat itu, keluarga mereka dirundung kesulitan bertubi-tubi. Sang ibu tidak kenal menyerah. Dia bekerja mati-matian, menyekolahkan anaknya setinggi yang ia mampu. Tepat di tahun ke-13, dia dijemput Yaman dan menghilang. Usut punya usut, anaknya itu lahir di hari tertentu, membuat tubuhnya sewangi melati bagi para dedemit. Ketua desa mendesak agar Marsina dan anaknya keluar dari desa, tapi ekonomi yang memaksa mereka tak dapat berbuat banyak. Sempat pindah, namun rentetan kejadian membawa mereka kembali ke desa. Hingga asa yang telah terputus dan anak yang tak tahu menahu tentang dirinya harus berakhir hilang tanpa sebab. Anak itu tak diberi kesempatan untuk memahami dirinya dan tumbuh hingga ia betul-betul menghilang. Para tetua desa, orang-orang pintar, semuanya menyerah. Ini ibarat takdir yang tak dapat dihindari. Tak ada yang tahu kemana anak itu pergi. Ia betul-betul lenyap seperti asap tertiup angin atau hilang di telan bumi. Nama anak itu adalah Eka. Aku tentu saja tak percaya. Eka adalah temanku satu-satunya sejak aku pindah kemari. Tak ada yang aneh dari dirinya. Aku berusaha meyakinkan bahwa Eka itu masih ada dan nyata. Tapi sergahan demi sergahan, bantahan demi bantahan, saksian semuanya yang diutarakan semua orang di rumah ini, segalanya menyudutkan pada satu hal. Eka itu tidak nyata. Berarti aku benar-benar gila ketika batinku menolak dan sibuk kenyataan yang sedang dihadapi. Tak berapa lama ku dengar azan Isya mulai berkumandang, memberikan tanda bahwa kami harus berhenti. Hari itu adalah malam Jumat, waktu di mana kami harus tidur lebih awal. Namun, tepat pada pukul 9 malam, terdengar sesuatu yang meledak, keras terdengar dari arah timur. Suaranya menggema. Semua orang saling menatap dan bertanya-tanya, tapi masih dalam keheningan. Tak ada yang berani keluar. Seolah memang hanya kami di rumah ini yang mendengar suara itu. Kakek. Nenekku mulai angkat bicara. Semua diam dan berkumpul di ruangan tengah. Jangan berhenti berzikir atau membaca ayat suci. Terus lantunkan dan berharap semuanya akan baik-baik. Kakek memerintahkan kami yang langsung dituruti tanpa banyak bicara. Kami seolah mengerti dalam benak masing-masing. Suara tadi bukanlah ledakan biasa. Aku ketakutan, namun lelah menyergap hebat. Kantukku tak dapat kutahan, meskipun semua orang tegang. Tapi pada akhirnya aku terlelap juga. Hingga akhirnya di dalam mimpi, kulihat hutan dan pohon bambu saling mengelilingi. Baru saja kulihat sedang mengelilingi, ada seseorang pria yang terlihat sedang kesusahan. Ia berkelahi 2 lawan 1 dengan sepasang sosok yang aneh di sana. Satu sosok tanpa kepala yang membawa sebilah golok, dan satu lagi wanita dengan leher dan tangan kakinya sangat panjang. Wanita itu merangkak meregangkan tubuhnya dan berusaha meraih pria itu yang sedang sibuk melawan sosok itu tanpa kepala. Kenapa kau kemari? Sana pergi, kembali. Pria itu mendorong tubuhku hingga terjatuh dan membuatku terbangun. Seiring itu aku langsung membuka mata. Ledakan demi ledakan terdengar saling bersahutan membalas satu sama lain. Ketukan di jendela, di pintu juga terdengar. Seperti ada banyak orang yang memaksa ingin masuk ke dalam rumah. Namun, kakek ataupun nenek dan ibuku semuanya hanya membaca ayat suci tanpa bergerak dari tempat duduknya. Semua orang mengacukan semua suara yang terdengar. Aku memeluk ibuku erat-erat sambil mengikuti lantunan ayat suci itu. Kuperhatikan setiap gerak pintu dan jendela yang bergoyang. Bayangan itu bukan kaki, tapi seperti kain putih lusuh. Atau seperti orang yang memakai bawahan seperti itu. Lampu juga bergoyang-goyang, seperti bayangannya terlihat menggambarkan satu sosok di kepalaku, yaitu sosok pocong. Iya, bayangan itu terlihat seperti sosok pocong. Bukan 1 atau 2, tapi banyak. Banyak sekali. Mereka menggedor-gedor pintu atau jendela dengan kepalanya masing-masing. Geraman kadang terdengar di sela-sela hantaman kepala itu satu persatu. Jangan tanya lagi betapa takutnya aku saat itu. Bergetar, menegang, tangis semuanya bercampur membebani tubuhku. Lalu ada masa di mana semuanya berhenti. Senyap, diam,
dan hening. "Nuri, ayo main." "Eka? Itu suara Eka. Suaranya dari depan rumah." Aku menatap wajah ibuku. Ia seolah menggeleng kepalanya, seolah menjelaskan bahwa itu suara bukanlah seseorang yang aku kenal. "Nuri, Nuri, Nuri, buka pintunya woi. Kamu lupa siapa aku? Aku temanmu, sahabatmu satu-satunya. Buka pintunya, woi. Buka pintunya." Suara Eka meninggi dan serak, bahkan membentak. Aku hanya diam tak menjawab, hanya tangis dan takutan yang kurasa. Sedetik kemudian menjadi hening, kembali tenang. Tapi keheningan itu justru membuatku tak nyaman. "Nuri sayang, buka pintunya boleh? Ini ibu nak." "Aduh, ibu tadi lupa pamit sama Nuri." Ini suaranya seperti ibuku. Aku seketika takut dan bingung. Apakah orang yang sedang kupeluk ini benar ibuku atau justru orang yang di luar atau ibuku? Jangan didengar. Sosok itu tak akan mampu membaca ayat suci sama seperti yang sedang aku lakukan sekarang. Ibuku berkata tegas, lalu melantunkan ayat suci. Aku hanya mampu diam dan berkelut dengan ketakutanku sendiri. "Nuri, Nuri, kok ditutup? Ini kakek baru balik kok dikunci." Kini suaranya seperti kakekku. Aku masih diam dan menatap ke arah kakekku yang masih memandangi daun pintu. "Nuri, loh kok dikunci? Cuk, buka. Ini nenek bawa ikan." Kini suara nenekku yang terdengar. Saat kulihat ke arah nenek, "Dusta, hanya kau setan alas." Nenekku terpancing yang emosinya seketika memarahi sosok itu. Dijawabnya dengan keheningan. Lalu tak lama, pukulan pada daun pintu terdengar lagi. Ini jauh lebih keras dari sebelumnya. "Buka ini Nuri. Jika tidak, kau akan mati malam ini." Sosok ini malah mengancam. Aku harus apa? Aku harus bagaimana? Bingung, kalut, takut, sesak, tak tahu harus berapa lagi aku ketakutan. Aku benar-benar ketakutan. Bahkan jariku ini semakin memeluk ibuku. Tangisanku pecah pada akhirnya. Tangisan senyap tak berani keluar suara sedikit pun. Entah berapa lama waktu berlalu seperti itu. Rasaku benar-benar ketakutan. Aku rasa waktu juga berjalan begitu lambat dari seharusnya. Lalu suara ledakan itu perlahan sirna satu persatu. Samar, sepi, gedoran di pintu dan jendela juga lenyap perlahan. Dari banyak suara menjadi puluhan, mungkin asalnya ratusan jadi puluhan, dan dari puluhan menjadi belasan, lalu jadi satuan dan akhirnya menjadi sepi. Saat kami saling menatap satu sama lain sambil melantunkan ayat suci yang berhenti, suara jangkrik kembali berbunyi. Kodok kembali bersahutan. Malam telah kembali semestinya. "Assalamualaikum, Kidamar. Ini aku Atma." Orang itu mengetuk dengan nada panik. "Waalaikumsalam. Sebentar." Kakek berdiri dan membuka pintu. "Nuri bagaimana?" Saat melihat kakekku sedang berdiri di pintu, kakek hanya menyampingkan tubuhnya dan mempersilakan ia untuk melihat keadaanku yang masih ketakutan. "Baiklah, untuk saat ini semuanya aman. Tapi akan jauh lebih baik jika dia pergi jauh dari desa ini," tuturnya. Tapi soal itu, kakek ingin membantah. "Aku tak mampu menahan mereka lebih lama lagi. Taruhannya antara desa ini atau nyawa cucumu, pilih saja sendiri." Setelah ia berkata seperti itu, kakekku membelakanginya. Ia memandangiku lebih dalam dari biasanya. Aku juga tak dapat melihat Kang Akma. Namun ketika kakek menyamping, justru orang itu telah lenyap juga, meninggalkan kami dalam kebingungan setelah diterpa rasa takut yang luar biasa. Tak butuh waktu lama, ayah menjemput kami esok harinya. Ia menjelaskan semuanya dan beruntungnya, ibu kali ini mengalah dan percaya. Tampaknya aku yang menjadi beban alasannya melakukan itu. Selang beberapa tahun kemudian, setelah aku berhasil lulus SMP, aku melanjutkan pendidikan. Jujur saja, aku merasa sedikit bangga. Aku adalah salah satu dari sedikit perempuan yang bisa melanjutkan pendidikannya. Dapatkah aku bilang bahwa keluargaku kaya? Tapi di sisi lain, rasanya penasaranku ini memuncak tak karuan. Pasalnya, bulan depan adalah ulang tahunku yang ke-18. Apakah kali ini aku juga harus bertahan atau justru sebaliknya? Aku kembali ke desa menemui nenek dan kakek yang semakin menua.
Tentu saja bukan wajah bahagia yang kudapat, namun khawatir yang kental bersamaan dengan kaget. Setelah kami semua duduk bersamaan, kata pertama yang keluar dari kakek adalah, "Pulanglah sebelum matahari terbenam. Kalian punya 4 jam lagi. Apa yang membawamu kemari sekarang?" Tanya kakek tegas. Napasnya terdengar terengah-engah. "Bicaralah nak," ibu memberanikanku. "Delman itu sebenarnya apa?" Kakek tak langsung menjawab. Dia seperti menunggu nenek untuk memulainya. "Bukan hal yang bagus lagi pula," nenek membalas tatapan kakek. "Justru karena itu bukan hal yang bagus, makanya malah aku harus lebih tahu kan. Aku malah memaksa." Dia benar. Ucapannya malah mirip sepertiku. Kakek mengeluhkan sikapku. Memang beginilah keturunanmu." Nenek juga menimpali. "Jadi bagaimana?" Aku mulai tak sabar. "Baiklah, jadi seperti ini. Desa ini dulunya tandus. Kepala desa juga kesulitan untuk mengembangkannya. Namun seseorang sesepuh desa tidak menyerah. Waktu itu memang keadaan sedang tidak baik-baik saja. Orang-orang sudah kesulitan berlindung dan bertahan hidup. Sesepuh itu kuakui niatnya mulia, tapi caranya salah. Dia mengetahui satu hal, bahwa dimensi dunia ini dengan dunia seberang saling berkaitan. Dan berbekal dengan itu, dia membuat sebuah perjanjian. Penguasa di sana diperbolehkan mengambil tumbal tertentu dengan syarat bahwa ia akan memberikan apa yang desa butuhkan. Dan tumbal pertamanya adalah dirinya sendiri. Setelah dirinya menghilang, beberapa mata air muncul ke permukaan. Lahan tandus berubah menjadi rawa yang kemudian dikelola bersama menjadi sawah dan perkebunan. Desa ini sejak itu berubah. Bukan hanya kondisinya, namun juga petaka yang mengiringinya. Lalu orang-orang tertentu akan diambil sebagai persembahan. Entah sampai kapan, hanya Tuhan yang tahu. Pernah memang ada yang berhasil lolos dan keluar dari desa. Konsekuensinya pula sederhana. Dia tidak diizinkan menginjakkan kaki di desa ini lagi. Dan kami berharap hal itu juga berakhir padamu itu. Pergilah dan lupakan desa ini, lalu hidup dengan baik. Biarkan apa yang terjadi di sini hanya menjadi buah bibir kosong dan imajinasi tanpa dasar. Biarkan cerita ini hilang dan terlupakan." Begitulah yang nenek katakan. Ia menghela napas panjang, seolah rampung sudah tanggung jawabnya. Kakek pun tertunduk, seolah mendalami kembali apa yang nenek katakan. "Aku mengerti." Itulah jawabanku ketika melihat sikap mereka. "Kita pulang," tanya ibuku. "Iya bu, kurasa kita selesai di sini." Ayah yang dari tadi diam tak dapat bersuara, entah apa yang dipercaya atau tidak. Namun dengan penuturan nenek tadi kurasa semuanya menjadi jelas sekarang. Baru saja kuinjakan kaki keluar dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba langit seketika gelap. Bukan hanya mendung, tapi seolah-olah malam datang secara tiba-tiba. Gelap gulita, mataku tak dapat melihat apapun. "Ibu, ayah," ku coba memanggil orang tuaku. Perlahan rasa takut dan panik menjalar tubuhku. Jantungku berdebar kencang, semakin cepat seiring napasku berantakan. Tubuhku seolah ditelan kegelapan yang entah datang dari mana. Tak ada sumber cahaya maupun mataku yang mampu beradaptasi. Tak peduli kemana aku pergi, semuanya sama, hanya kegelapan pekat yang harus kulihat. Lalu samar di kegelapan ini bergerak dengan cara yang aneh. Warnanya perlahan memudar, berubah menjadi jingga kemerahan. Aku tertegun, masih dengan rasa takut dengan napas yang berantakan. Sebelum semuanya semakin jelas, ada sebuah tangan mencengkram lenganku. "Sudah kubilang jangan kembali." Siapapun pemilik tangan ini, dia membentak dan menarik tubuhku dengan kasar. Membuat keseimbanganku hilang dan aku terjatuh berlutut. Kepalaku mulai berputar-putar. Mataku mulai menangkap cahaya lagi. Teras. Ya, itu berada di teras nenek. Aku terjatuh dengan posisi merangkak. Dengan panik ku tengok ke belakang, di mana kulihat semua orang sama paniknya dan keheranan kepadaku. "Kamu kenapa, pusing?" tanya ibuku pelan sambil menghampiriku. Tak kuasa ku tahan nangis yang akhirnya pecah. Kupeluk ibuku dan menangis sekeras-kerasnya. Samar kulihat bayangan seorang pemuda berdiri dari jauh pandanganku. Bayangan pohon mangga mengganggu kehadirannya. Napasnya tersengal, ia berkeringat. Namun raut wajahnya seolah ada kelegaan di sana. Sejak saat itu, Nuri tidak pernah kembali ke desa itu lagi. Ya, kalaupun pengen bertemu dengan nenek dan kakek, mereka yang menghampiri ke kota. Orang tuanya juga khawatir
kalau hal itu akan terjadi lagi. Sampai cerita ini diceritakan, Nuri tidak pernah kembali lagi ke desa. Bahkan ketika kakek dan neneknya meninggal juga, dia tidak bisa ke sana. Misteri itu masih tetap meliputi desa tersebut. Entah sampai kapan, tak ada yang tahu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembukaan ceritanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.